Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar Quran hadis kelas 8. Sebelumnya mari kita sama-sama membacakan Ummul Quran untuk supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan Al-Quran sebagai hidayah petunjuk bagi kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, materi Al-Quran hadis yang akan kita pelajari pada semester pertama kelas 8. Yang pertama adalah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Di sini sudah tertera bacaan Quran dengan tajwid. Masuknya adalah masalah mad. Kita lanjutkan dari kelas 7 masuk kelas 8. Yang akan dipelajari mad atau bacaan dalam Al-Quran. Pertama mad iwad, yang kedua mad layin, dan yang ketiga mad arid disebut. Nah, ini 3 materi mad yang akan kita pelajari dari mad far'i. Yang selanjutnya pengertian dari mad itu sendiri. Yang pertama adalah mad iwad. Mad iwad secara bahasa mad artinya panjang. Nah, kemudian iwad artinya pengganti. Jadi dibaca panjang karena ada yang diganti. Itu bahasanya seperti itu. Sedangkan kalau menurut istilah mad iwad ialah apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Sekali lagi, mad iwad ialah apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf, berarti karena berhenti. Ini pengertian mad iwad ini. Jadi kalau ada fathatain di akhir kemudian diwakafkan, maka kalau diwakafkan berarti bunyi n-nya atau tanwinnya itu fathatannya diganti dengan a-nya saja, fathahnya saja. Nah, kemudian cara bacanya bagaimana? Cara membaca mad iwad di sini menggantikan bunyi fathatain dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contoh bacanya nanti di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Coba diperhatikan. Nah, ini mad iwad. Contohnya surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih wal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata ahada asalnya ahadan, dan itu adalah fathatain, fathah 2 di akhir, kemudian berhenti, maka dibacanya ahada, berarti ada yang diganti. Apa yang diganti? Adalah tadinya dan menjadi da, maka alif di sini difungsikan. Dibacanya berapa harokat tadi? 2 harokat atau 1 alif. Juga contoh di dalam surat apa? Di dalam surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hasan dibaca kana tawwaban. Karena berhenti, maka di sini juga ada fathatain. Perhatikan fathatain. Ban. Ketika ban ini diberhentikan atau berhenti karena waqaf, maka tanwinnya ini menjadi fathah saja. Jadi fathah lainnya tinggal fathahnya saja. Jadi hanya 1 fathah. Berarti
bunyi n-nya hilang. Itulah disebutnya mad iwad. Dibacanya 2 harakat. Innahu kana tawwaba. Kemudian yang selanjutnya contoh dalam surat apa? Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ada contohnya. Kemudian yang keduanya adalah mad layyin. Mad layyin menurut bahasa apa itu mad? Panjang sudah kita ketahui. Tapi kalau layyin apa artinya? Lunak. Jadi kalau ucapan lunak itu layyin, lunak, pelan. Nah, sedangkan menurut istilah mad layyin adalah mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharakat fathah dan setelahnya berupa satu huruf hidup yang dibaca waqaf, kemudian waqaf. Jadi sebelumnya ada harakat berharakat fathah, kemudian dilanjutkan ada huruf ya atau wawu yang sukun. Setelah wawu yang sukun itu ada satu huruf hidup, kemudian diwakafkan sehingga huruf hidup itu disukunkan. Itulah namanya mad layyin. Mad artinya panjang, layyin dibaca lunak. Ketika ada wakaf di sini maka jadilah namanya mad layyin. Tetapi perhatikan, kalau ada wawu atau iya sukun sebelumnya fathah tetapi tidak wakaf dan tidak ada huruf yang di akhirnya satu huruf hidup kemudian dimatikan, itu bukan mad layyin, tetapi itu hanya dikatakan layyinnya saja. Dikatakan layyinnya saja. Tapi kalau mad layyin berarti sebelumnya harakat fathah, setelah itu ada waw atau iya yang sukun, setelah waw sukun atau iya sukun ada satu huruf hidup kemudian diwakafkan sehingga menjadi mad layyin. Cara membaca mad layyin yang pertama dua harakat, yang kedua 4 harakat atau 6 harakat. Maksudnya apa? Yang pertama 2 harakat, ini boleh dibaca 2 harakat mad layyin. Kemudian yang keduanya adalah 4 harakat, berarti 4 harakat mad layyin. Yang ketiganya adalah 6 harakat sekaligus. Nah, boleh pilih, boleh 2 atau 4 atau 6. Contohnya mad layyin ini pada surat Quraisy, ya. Pada surat Quraisy, tolong. Surat Quraisy. Surat Quraisy ayat 1 sampai ayat 2. Surat Quraisy. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim contoh mad layyin. Kita samakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. 2 ayat ini 2 contoh pas di akhir. Kata Quraisy dan Shaif. Kenapa disebut mad layyin? Mad panjang, layyin lunak, ya. Secara pengertian istilah, jika ada mad berarti ya, nah, karena ada satu huruf, ya, di depan itu ada huruf yang berharakat fathah diiringi iya atau waw sukun, setelah ya waw sukun itu ada satu huruf hidup di akhir kemudian diwakafkan. Jadi syaratnya harus ada satu huruf hidup di akhir diwakafkan. Berarti di sini ada sebelumnya, ada sesudahnya, waw dan iya yang sukun sebelumnya fathah. Maka dibaca Quraisy, nah, ini bisa dibaca berapa tingkat? 2, 4, 6. Sama dengan lafaz was-shaif. Was-shaif juga perhatikan. Nah, kata shaif di sini perhatikan ada ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf shad. Shad berharakat fathah. Setelah ya sukun di sini ada satu huruf. Apa hurufnya? Fa. Nah, ini setelah fa di akhir apa namanya? Huruf hidup, tapi karena dari sini wakaf maka sehingga
fa-nya ini disukunkan. Maka tepat sekali dengan definisi mad lain menurut istilah. Wasai dibacanya 2, 4. Nah, kira-kira begini. Yang 2, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Itu 2. 4. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. 4. 4-nya kencang nih ya. Cepetan. Yang 6. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Nah, itu. Jadi kalau ngambil 2 ya 2 kesananya. Kalau ngambil 4 ya 4. Jangan diselang-seling 2, 4, 6. Jadi nggak indah. Lanjut. Yang ketiga, mad arid li sukun yang sering kita ketemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa itu mad? Panjang. Ya. Menurut bahasa, mad itu artinya panjang. Tadi sudah. Sekarang arid itu apa artinya? Baru, tiba-tiba. Terus sukun apa arti? Mati. Berarti tiba-tiba mati atau baru mati. Mad panjang, arid baru, sukun mati. Jadi ada huruf ya dibaca panjang terus karena ada satu huruf atau ada huruf yang tiba-tiba mati. Berarti kenapa mati? Sukun karena berhenti. Nah, itu menurut bahasa. Menurut istilah, mad arid sukun adalah mad yang terjadi apabila ada huruf mad wawu, alif atau ya. Perhatikan alif, wawu, alif, ya yang berada di akhir ayat, atau tanda waqaf. Tapi di sini ditambahkan setelah huruf mad, alif, wawu, ya berada di akhir ayat. Setelah huruf mad itu ada satu huruf yang hidup juga. Ada satu huruf yang hidup juga. Kemudian diwakafkan sehingga dia huruf yang hidup tadi sukun, makanya tiba-tiba mati. Nah, sambungkan sini. Sekali lagi, mad arid sukun ialah jika ada huruf mad, perhatikan alif, wawu, dan ya, kemudian diakhiri dengan ada satu huruf hidup di akhir ayat, kemudian diwakafkan sehingga dia tiba-tiba mati karena wakaf, maka namanya mad arid sukun. Kemudian cara membaca mad arid sukun ada 3 macam seperti tadi juga mad lain ya yang disambungkan. Boleh dibaca 2 harokat, qasar berarti pendek 2 harokat. Terus boleh dibaca 4 harokat, tawasud itu tengah-tengah, sedang. Terus yang ketiganya adalah 6 harokat, berarti tul itu panjang banget. Jadi ada qasar, tawasud, tul. Pendek 2 harokat, tawasud 4 harokat, tul 6 harokat. Tetapi kalau yang paling utama di sini baca bagaimana? 6 harokat. Nikmat kalau baca mad arid sukun 6 harokat. Contohnya ini dalam surat apa? Al-Ma'un, surat Yasin, banyak. Coba perhatikan dalam contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya yang pertama, ara'aital ladzi yukallimu bid-din. Ini bisa 2 ya. Terus surat yang keduanya surat Yasin tadi ya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Fahum la yubsirun. Nah, itu akhirnya. Kemudian yang ketiganya ayat apa tadi? Surat Iman ya. Lakinil ladina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf.
mabniyah tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhliqul mi'ad. Ini di akhir ayat semuanya namanya mad ari sukun. Yang pertama yukadzibu biddin. Nah, ini boleh 2, boleh 4, boleh. Nah, kemudian yang keduanya la yubsirun. Boleh 2, boleh 4, boleh. Nah, kemudian yang terakhir la yukhlifullahul mi'ad. Itu boleh 2, boleh 4, boleh. Kira-kira begini kalau dibaca satu ayat. Dibaca 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 2. Kalau 4, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 4. Kalau 6 panjang, napasnya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu 2, 4. Nah, itu contoh mad arid li sukun. Anak-anakku sekalian, itu materi yang Bapak dapat sampaikan. Jadi materi hari ini adalah membaca Al-Quran dengan tajwid. Yang pertama mad iwan, yang kedua mad layin, yang ketiga mad arid sukun. Silakan kalian pelajari lagi di rumah, baca, terutama membaca surat Quraisy ya. Surat Quraisy itu tepat sekali ada contoh mad layin. Yang terakhir di Bapak menyampaikan tugas. Yang pertama, apa pengertian mad iwan? Kedua, apa pengertian mad layin? Dan yang ketiga, apa pengertian mad arid li sukun? Sekian saja. Silakan kalian belajar dan belajar. Mudah-mudahan itu semuanya mendapatkan barokah dari belajar Al-Quran, sehingga Al-Quran ini menjadi hidayah bagi kita, menjadi petunjuk buat kita untuk hidup di dunia, menggapai cita-cita untuk bahagia di akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.